Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mau belajar dari kisah Rut dengan tema Tuhan punya cara untuk memulihkan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Barangkali peribahasa itu sesuai dengan yang dialami seorang perempuan bernama Naomi. Ia adalah istri dari Elimelek. Tadinya mereka tinggal di Bethlehem beserta dengan kedua anak lelaki mereka, Mahlon dan Kilion. Namun, bencana kelaparan memaksa mereka untuk mengungsi ke daerah Moab. Mereka tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Di sanalah Elimelek mati. Kedua anak mereka menikahi perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Namun kemudian anak-anak Naomi pun mati juga. Kini Naomi tinggal di negeri orang sebagai seorang janda. Ia telah kehilangan suami dan anak-anaknya. Naomi pun turut memutuskan untuk pulang ke negerinya. Kedua menantu perempuan itu pun turut bersamanya. Namun dalam Naomi meminta para menantunya untuk kembali ke Moab, Orpa menuruti nasihat ibu mertuanya dan kembali ke negerinya. Sementara Rut bersikeras untuk tetap mengikutinya. Saudaraku, bagaimana perasaan Naomi dinyatakan dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Mara merujuk pada suatu tempat di padang gurun Shur yang dilalui bangsa Israel untuk perjalanannya menuju tanah perjanjian. Air di Mara tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Naomi menggambarkan hidupnya begitu pahit, sehingga tidak bisa diminum, tidak bisa dinikmati sama sekali. Naomi merasa Tuhan telah membuat hidupnya pahit. Dengan malapetaka, tidak ada lagi harapan akan masa depan. Saudaraku, benarkah tidak ada harapan lagi bagi Naomi? Benarkah Tuhan mencelakakan Naomi? Sesungguhnya Naomi belum menyadari ada rencana besar keselamatan dari Tuhan dalam kehidupannya. Memang, yang dirasa saat itu semuanya gelap tanpa harapan. Waktu pun berlalu, dijalani Naomi dan Rut dalam keprihatinan, kemiskinan, dan kesedihan. Hingga akhirnya Naomi melihat secercah harapan. Ia berkata kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas, yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu, adalah sanak kita?" Boas, pemilik ladang di mana Rut memungut jelai setiap harinya, ternyata adalah salah seorang dari sanak keluarga Elimelek. Menurut tradisi bangsa Israel, Boas termasuk salah seorang yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menebus keluarga Elimelek. Maksudnya, dalam tradisi Yahudi, karena Elimelek telah mati dan kedua anak lelakinya telah mati juga tanpa meninggalkan keturunan, maka sanak keluarganya bertanggung jawab untuk membangkitkan keturunan bagi Elimelek. Boas kemudian mengambil Rut sebagai istrinya, dan Rut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Obed adalah kakek dari Daud, raja Israel yang menurunkan Mesias. Naomi tidak mampu melihat rencana Allah sejauh itu, namun cukup bagi Naomi dapat menimang dan mengasuh seorang cucu lelaki di masa tuanya. Pengalaman Naomi dan kesetiaan Rut menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih,
sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudaraku, tentu Allah juga punya rencana dan cara sendiri yang indah dalam hidup kita. Amin.